Ya, udah. Dah, harusnya sudah. Oke, seperti biasa ya, lihat screen gue. Matius 7, oke? Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Jelas ya? Oke. Nah, penghakiman di sini gue mau tekenin, kita tuh yang nggak bisa kita tuh nggak bisa menghakimi tuh, yang nggak boleh tuh menghakimi iman orang. Kalian nggak akan pernah tahu iman seseorang tuh seperti apa, susah tuh, ya. Cuman tapi kalau soal perbuatan itu sebenarnya kita harus kasih tahu kalau perbuatan. Ya misalkan ada temen lu nyolong, ya lu mesti kasih tahu lah. Jangan menghakiminya bukan yang bagian yang begitu gitu loh. Bagian yang udah jelas-jelas temen lu mau ngebunuh, lu nggak mau hakimi gitu kan bingung. Bukan itu maksudnya ya. Tapi menghakimi itu dimaksud adalah menghakimi iman yang dimaksud dengan itu. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Gitu loh. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kalau kalian lagi debat dan lain sebagainya, biasanya kalau kalian begituin ke orang, orang nggak akan begituin ke kalian gitu loh. Ya, ini gampang lah dan banyak sekali khotbah yang berbicara tentang ini. Oke? Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kamu ketahui? Oke? Peribahasa Indonesia kalian tahu lah. Ya, gajah seberang lautan kelihatan, balok di pelupuk mata nggak kelihatan kan gitu. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu daripadamu, padahal ada balok dalam matamu. Oke? So kalau kamu jangan sekali-sekali kita tuh benar-benar menghakimi iman orang lain ya, konteksnya. Iman orang lain tuh jangan dihakimi. Oke? Tapi perbuatannya kita koreksi oke. Kenapa perbuatan boleh kita koreksi ya? Di iman itu terrefleksi dari perbuatan sebenarnya. Oke? Kalau iman lu bener, harusnya perbuatan lu bener. Nah, itulah yang bisa kita koreksi. Gitu loh. Ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Oke? Kalian mau nginjil, kalian mau kasih tahu tentang Kristus ke orang lain pun sebenarnya ada batasannya. Batasannya apa sih? Kalau dia nggak bisa menghargai, kamu jangan paksa. Oke? Kalau dia nggak bisa menghargai Injil yang kamu keterima, ujungnya dia nyerang kalian. Nah, ini yang disebut dengan firman ini gitu loh. Jangan kasih mutiara ke anjing. Ngapain? Buat apa? Gitu loh. Ya, anjing nggak tahu nilainya barang yang kudus, dan babi itu nggak tahu nilainya mutiara. Meskipun buat kita itu mutiara. Oke? So, perdebatan itu sama sekali tidak disarankan dalam kekristenan. Ini penting nih. Jangan mentang-mentang kita benar dan lain sebagainya, terus kita debat orang, apalagi kalau hal yang nggak prinsipil gitu ya. Oke? Nah, mintalah, maka ia akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini jangan dibuat jadi latar belakang bahwa apapun yang kalian minta tuh akan pasti dapat gitu. Sebenarnya enggak. Tapi ini ayat untuk encourage kita bahwa kamu tuh harus berusaha sebenarnya. Oke? Kamu harus minta, kamu harus cari, kamu harus ketok. Dalam hal kamu berusaha itu, siapa tahu nanti Tuhan tuh berikan kemurahannya buat kamu sehingga kamu dapat apa yang kamu mau gitu loh. Ya. Jadi bukannya dengan dalam artian minta pasti dapat apapun yang kamu minta dapat, enggak begitu enggak. Jangan dibuat pengertiannya jadi seperti itu. Tapi berusahalah. Dalam Tuhan, kekristenan tuh iman tuh nggak pernah pasif. Pasif tuh lo nunggu gitu kan. Kasarnya gini, lu mau minta berkat. Ya kan? Semua orang kita minta berkat, mau minta duit. Abis lu minta berkat, tolong kerja. Kasarnya, lu bikin Tuhan gampang lah memberkati lu. Lu doa minta berkat, tapi terus lu di kamar terus harian gitu kan. Gimana caranya Tuhan memberkatin lu? Naro hujan duit di depan pintu. Lu kan bingung. Gitu loh. Ya, ini maksudnya ayat ini sebenarnya. Kita harus bekerja. Aktif. Minta, cari, ketok. Percayalah Tuhan akan kasih kamu. Gitu loh. Ya. Siapa orang yang meminta, menerima, orang yang mencari, mendapat, orang yang mengetok, bagian pintu akan dibukakan. Semua dalam kasih karunia Tuhan.
Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika kita meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat, kita yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. So, jangan takut minta, jangan takut berusaha. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan berikan yang terbaik buat kita. Ya, jangan kecewa juga sama Tuhan kalau nggak dikasih. Sebab enggak itu juga jawaban gitu loh. Kalian berdoa buat sesuatu, jawabannya enggak itu jawaban. Ya, kalau kalian berdoa buat sesuatu terus maunya jawabnya harus iya, itu namanya pemaksaan. Kalian bukan minta. Ya, memaksa itu namanya. So, percayalah semua doa kita pasti dijawab Tuhan. Ya, dan Tuhan pasti akan memberikannya sesuai kasih karunia yang Dia berikan buat kita. Gitu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, gampang. Kamu nggak mau dijahatin orang, ya jangan jahatin orang. Gitu loh. Gampang banget itu. Ya, ada orang bilang, ini kok mirip sama karma. Ya, emang karma itu dari kekristenan kok. Ya, kalau kamu bingung kok mirip karma, tuh, karma itu ngambilnya dari Kristen. Ini ada duluan sebelum sebelum Buddha. Ya, Kristen tuh jangan bingung ya. Kristen tuh ada dari sejak Adam Hawa. Oke? Jadi bilang Hindu lebih tua, Buddha lebih tua, ya salah. Kristen sejak Adam dan Hawa. Firman itu dari pertama kali udah ada bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Ya, dari sejak Adam Hawa diciptain udah ada kekristenan tuh. Nggak ada agama lebih tua lagi dari Kristen. Orang dari sejak awal dunia kok. Gitu loh. Ya. Beberapa yang mirip dengan agama lain ya, puji Tuhan. Itu tetap firman Tuhan kok. Oke? Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Nah, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Ini kalian akan rasakan kalau kalian benar-benar ikut Tuhan gitu ya. Maksudnya pintu yang sesak dan sempit jalan tuh ya nggak disukai. Cara hidup kita itu tidak disukai sama dunia. Itu jelas gitu loh. Ya, paling gampang aja. Kita nggak boleh disuruh balas kejahatan dengan kejahatan, mereka bilang pembalasan biasa aja. Gampang, itu udah kalian ngerti lah. Tapi cara kita tuh emang cara yang unik dan yang emang nggak sesuai sama caranya dunia. Makanya jalannya tuh sesak, nggak ada orang yang mau lewat gitu loh. Ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, nabi-nabi palsu akan banyak akhir zaman ya. So, kalau kalian, apalagi sekarang ya, banyak akun satir dan lain sebagainya. Kalau kalian emang orang yang imannya suka goyah, ya jangan banyak-banyak baca akun begituan lah. Ya, mereka satir mungkin ada dasarnya dan lain sebagainya, tapi kalau bisa bikin kalian goyah imannya ya jangan di itu. Oke, nah nabi palsu tuh banyak. Oke, tapi yang jelas kita akan lihat buahnya. Itu penting tuh. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik anggur dari semak duri atau buah hara dari rumput duri? So kalau kalian bisa menikmati sesuatu, ya karakter, perbuatan baik, buah dari seseorang, ya itulah sebenarnya yang bisa kita nilai. Kita susah nilai orang dari teologi dia gitu. Nangkap ya, teologinya aneh dan lain sebagainya, ya kita lihat buahnya aja lah. Sama gereja kita juga gitu kok. Kalau gereja kita cuman bisa teologi tapi nggak ada buahnya juga pusing. Semua sama. Seperti itu gitu loh. Ya. Setiap pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Pohon tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ini penting. So, kalau kalian suka marah-marah di gereja gitu ya, pelayanan terus tapi marah-marah terus, itu mesti dipikirin tuh. Ya, pelayanan terus tapi suka benci orang gitu kan. Pelayanan terus tapi nggak pernah ada damai sejahtera. Ya. Mesti dipikir kembali itu pelayanan jenis apa itu. Karena tuh firman Tuhan jelas bilang kok, pohon yang baik pasti buahnya baik, pasti. Kalian nggak bisa bilang aku baik dengan menghasilkan buah yang tidak baik. Nggak bisa. Gitu. Ya. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Kalau udah ketemu firman Tuhan dibolak-balik begini berarti penting banget. Harus dilakukan. Ya.
Makanya kalau ada satu denominasi gereja ya mereka sering banget ngomong be kind to everybody gitu. Ya, kamu harus jadi baik ke semua orang. Ya, kamu harus jadi buah yang baik gitu loh. Oke. Beberapa orang ya, termasuk mungkin keluarga kalian, itu tuh nggak ke gereja. Dari mana mereka bisa lihat kasih Kristus ya dari hidup kalian sebenarnya. So, kalau kalian nggak berbuat baik dan nggak kasih buah yang baik, nah itu susah gitu loh. Ya, jangan ke gereja terus buahnya malah nggak taat sama orang tua, itu bahaya. Jangan sampai begitu. Ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Oke? Semua nabi palsu dan lain sebagainya, dari buah tuh akan kelihatan. Ya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, pasti. Ya, ini peringatan yang keras banget sebenarnya. Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api, pasti. Coba kalau kalian ngaku orang Kristen segala dan lain sebagainya, buahnya nggak baik terus, suatu saat pasti ditebang. Itu firman Tuhan. Ya. Jadi bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Makanya ini yang gue, kalau kalian ikutin yang dari Matius 5 tentang doa Bapa kami, doa itu paling penting ini utamanya. Ya, kalian harus cari kehendak Bapa di sorga, itu penting buat hidup kalian masing-masing. Daripada cuman minta muji nyembah oke lah, tapi lebih daripada itu gue yakin kehendak Bapa tuh harus, itu penting banget. Itu harus dicari masing-masing kita gitu. Ya. Pada hari terakhir banyak orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Kalau kalian bingung kok kenapa ada orang bikin mukjizat terus ada yang bilang ini mukjizat palsu dan lain sebagainya, enggak, ini mukjizatnya asli kok. Ya, ada kisah yang udah jelas banget tertulis di Alkitab, itu Musa. Ya, habis Musa melakukan mukjizat, ya, terus Tuhan bilang dia salah. Nah, ya kira-kira begitu tuh. Orang bikin mukjizat, Tuhan bikin mukjizat utamanya tuh buat umat, bukan buat pembuat mukjizatnya gitu loh. Ya, Musa bikin mukjizat, umat menikmati tapi dia bersalah di mata Tuhan, ya kira-kira begitu. So gimana yang benar? Kamu harus cari kehendak Tuhan benar-benar. Ya. Tuhan tuh bisa pakai siapapun buat bikin mukjizat, bahkan orang yang bersalah kepadanya gitu, bisa juga gitu. Ya, itu uniknya Tuhan kita. Dia lebih mikirin lebih mikirin orang banyak daripada cuma satu orang. Sebenarnya begitu. Ya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita pikir kita udah melakukan mukjizat dan lain sebagainya, bernubuat, ngusir setan, tapi kalau kita nggak punya hati yang nggak bener, ya di mata Tuhan itu kejahatan. Itu bukan kebaikan, gitu loh. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ini penting. Ya, mungkin beberapa kita belum bisa lakukan dan lain sebagainya, termasuk gua nggak ada masalah. Roh Kudus akan memampukan kita. Ya, dia sama dengan seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Penting untuk melakukan firman Tuhan. Oke, penting banget. So, lebih daripada apapun yang kalian kerjakan, lebih daripada pelayanan kalian, harusnya kalian fokus untuk lakuin firman Tuhan. Gitu. Ya. Tapi setiap orang yang mendengar perkataan gue ini dan tidak melakukannya, ya sama seperti orang yang bodoh. Oke? Jadi, guys, ke gereja tiap minggu dengerin khotbah nggak bikin kalian jadi orang pinter. Ya. Bahkan kalau kalian cuman ke gereja tanpa ngelakuin firman Tuhan, kalian bodoh kata Alkitab. Gitu loh. Jangan pernah ngukur kerohanian seseorang dari waktu banyaknya dia dengar khotbah. Bahaya. Lihat dari sebanyak apa, sejauh apa dia lakuin firman Tuhan. Itu penting. Ya, firman Tuhan tuh apa sih yang gampang-gampangnya dulu? Jadi pembawa damai, memaafkan orang, itu firman Tuhan semua itu. Ya, nggak berselisih paham, berusaha cari kedamaian, itu basic. Gitu loh. So, kalian mau denger 1000 khotbah, nggak pernah dilakuin, ya orang bodoh, kata Alkitab, gitu kan? Ya kan? Mendirikan rumahnya di atas pasir, gitu loh.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini kayak rumah yang kokoh berdiri, ya. Lu lihat orang ke gereja, kokoh, tapi ntar kalau ada masalah hancur sendiri. Ya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini jadi rangkaian khotbah ya di bukit dengan Bapa kami dan lain sebagainya. Kalian nanti baca lagi Matius 5 dan 6. Takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab dia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, nggak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Yang mau tanya, ketik langsung, boleh ya. Kita lanjut. Matius 8. Oke. Sesudah Yesus khotbah, turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ya. Datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Ya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan kau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti dari mereka." Ini kalau kalian lihat Yesus bikin mukjizat ya, ada banyak sekali prinsip ini. Dia nggak pengen diketahuin banyak orang. Selain membuat dia jadi susah bergerak, tahu susah bergerak ya. Jadi kalau misalkan dia pergi ke suatu kota, ketemu sono, itu tuh yang nyembuhin orang, pasti dia susah bergerak gitu loh. Dia susah ngijil, susah ngajar, dia mau ke sinagognya susah. Kayak gitu. Jadi Yesus tuh kayak low profile. Ya. Pencapaian apapun yang kalian dapat dari hidup. Oke. Kalian tiru Yesus. Jadilah orang yang low profile, dalam arti ya dilihat orang bukannya dosa, bukan. Tapi orang yang meninggikan diri, ya itu yang dibenci Allah gitu loh. Ya. Jadi jangan pernah bangga sama apapun yang kita lakuin gitu ya. Terkenal nggak terkenal, kita semua bisa layanin Tuhan. Itu jelas gitu loh. Nggak perlu harus terkenal dulu. Ada orang yang bahkan nggak tercatat perbuatannya di Alkitab seperti Kaleb. Ya. Kita tahu ya pasti itu orang berkenan sama Tuhan, tapi nggak tahu kita nggak dia ngapain gitu loh. Jadi nggak harus terkenal juga, nggak. Ya, tapi jangan mau jadi orang terkenal, itu bahaya juga tuh. Ya, kalau emang kalian harus jadi terkenal, ya terkenallah dengan cara yang baik gitu. Bukan dengan cara yang kalian tinggi-tinggiin diri, ya kan? Wah, kasih tahu semua orang bahwa gue bisa nyembuhin orang, bahaya tuh. Gitu. Ya. Lihat kabarnya di persembahan perintahkan Musa sebagai bukti dari mereka. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum itu ke nama kota. Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi jawab perwira itu padanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Ini iman luar biasa. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Di bawahku ada banyak prajurit. Aku berkata kepada prajurit itu pergi, dia pergi. Pada seorang datang, dia datang. Pada hambaku kerjain ini, dia kerjain gitu. Ya dia ini pangkatnya minimal kapten lah. Ada yang bilang jenderal dan lain sebagainya. Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Dia ngomong ke semua orang yang mengikutinya, termasuk rasul. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Yang artinya, ya, saat itu iman dia lebih gede dari Yohanes yang dapat wahyu, lebih gede dari Petrus yang sekali khotbah 3.000 orang bertobat, lebih gede dari siapapun juga. Ya kan? Itu artinya pujian Yesus. Tapi kalian pernah mikir ini nggak? Orang dengan iman segede ini, namanya aja kita nggak tahu. Agak kontradiktif nggak sih? Orang imannya gede banget kok, lebih gede dari rasul manapun. Lebih gede dari 12 rasul Yesus yang Yesus bahkan pilih sendiri. Imannya lebih gede dari itu. Tapi dibilang, namanya aja kita nggak tahu. Alkitab cuma bilang perwira. Nggak terkenal nih orang, atau saking nggak perlu tahu atau gimana. Gitu ya. Tapi gue yakin begini. Iman itu yang penting bertumbuh. Ini yang penting.
Kalian ngerasa iman kalian kecil saat ini, gak ada masalah. Yang penting bertumbuh. Itu yang lebih penting daripada kalian mikirin iman kalian gede apa kecil. Kalian merasa iman kalian gede saat ini, bagus, puji Tuhan, tapi harus bertumbuh juga. Ya, kalau kalian ngerasa punya iman besar, imannya nggak tambah-tambah, nanti kesalip sama orang yang imannya kecil. Apalagi kalau nanti imannya turun, lebih bahaya lagi. Ya, itu jauh lebih berharga di mata Tuhan pertumbuhan iman kalian daripada kalian cuma di satu waktu punya iman gede, oke? Ya lu tahun ini lu iman lu gede banget, tahun depan lu lemes. Nah, itu bahaya itu. Yang kayak gitu-gitu tuh namanya aja kita nggak akan denger. Itu maksudnya gitu kalau menurut gua. Ya. So, jadilah orang yang punya kekonstanan iman tuh bertumbuh. Kekristenan tuh maraton. Stamina harus gede, bukan sprint. Ya. Bukan yang kita tuh harus lari cepet, nyampe, terus capek. Nah, ngap-ngapan. Nggak punya tenaga lagi buat tahun-tahun berikutnya. Nggak. Jadi, semua jalanin aja sesuai dengan kapasitas kalian, sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan apapun yang kalian punya dalam hidup, ya, pegang itu, sampai Tuhan datang, kerjain dengan baik. Pertumbuhan iman kalian penting. Selalu cek setiap awal tahun, iman kalian tahun ini lebih gede nggak dari iman tahun lalu, itu penting. Bahkan kalau stagnan aja itu bahaya. Harus dipikirin, gitu loh. Ya. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sana akan terdapat ratap dan retak gigi. Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lenyaplah demamnya, ia pun bangunlah dan melayani dia. Ini cerita banyak sekali tentang mukjizat Yesus. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, dia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah orang seahli Taurat berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau. Kemana saja engkau pergi. Jadi, mesti kalian pahami juga ya, saat itu banyak banget yang mau ikut Yesus. Alkitab, kalau dilihat kira-kira dari Alkitab, kira-kira 500 orang lebih. Ya, buat yang mau ikut Yesus. Angka 500 itu ada di mana? Ada di Kisah Para Rasul ntar. Gitu ya. Tapi yang dipilih untuk benar-benar ikut Yesus cuma 12. Gagal satu lagi. Dan gitu. Kenapa sih cuma milih cuma 12 padahal banyak yang mau ikut? Kalau menurut gue itu kapasitas dia sebagai manusia. Ya, mungkin makanya dia bilang lebih baik gue pergi kepada Bapa, ada Roh Kudus. Gitu. Tapi kalau kapasitas dia sebagai manusia 12 udah too much banget gitu loh buat dia. Ya. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini dia ditolak, tapi sekaligus dikasih pantun kan gitu. Ya, sekaligus dia nolak permintaan, ngasih pantun yang dibilang sebenarnya gue juga nggak punya tempat gitu loh. Gue datang sebagai raja, tapi nggak ada yang mau anggap gue sebagai raja, kira-kira gitu loh. Ya, salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nah, ayat ini, kalau kalian baca dengan budayanya Indonesia, pasti Anda akan bilang Yesus kurang ajar. Masa sih nguburin orang aja nggak boleh? Orang tua lagi. Bahkan kita disuruh bahkan kita kan disuruh hormatin orang tua gitu. Gue pernah jelasin ini, gue akan jelasin lagi untuk kalian yang udah denger, jangan pusing ya. Nih, penguburan ala Yahudi itu 2 kali. Ya, kalian baca di Wikipedia itu semua ada. Ya, kalau kalian ada orang bilang begini, penguburan paling alkitabiah tuh dimasukin ke dalam tanah. Masukin ke dalam tanah. Itu salah. Itu pernyataan dari orang yang nggak ngerti Alkitab.
Cara penguburan saat itu dimasukin ke goa. Itu cara penguburan yang paling alkitabiah. Jadi kalau kalian mau tiru sekarang silakan cari goa. Gitu kan? Jadi penguburan masukin goa, Yesus pun dimasukin goa tuh. Dikasih rempah-rempah supaya mayatnya cepat hancur. Habis itu baru tulangnya dikubur. Jadi penguburan ala Yahudi zaman itu, tradisi Yahudi 2 kali. Yang wajib diikutin tuh yang pertama, yang kedua nggak wajib. Yang kedua tuh ngumpulin tulang-tulang, masukin ke peti mati itu nggak terlalu wajib. Nah, anak muda yang di sini, maksudnya itu penguburan yang kedua. Bukannya penguburan yang pertama yang wajib. Makanya Yesus bilang, yang kayak gitu lu nggak usah. Kalau emang mau ikut gue, ikut aja. Gitu. Biarin aja orang mati, nguburin orang mati gitu loh. Kamu mau ikut aja. Ya. Alkitab akan jauh lebih gampang dicerna kalau kalian belajar budaya saat itu. Karena Yesus ngomong tuh semua budayanya yang budaya masa lalu gitu loh. Ya. Kalau kalian baca dengan budaya orang Indonesia jadi agak-agak kurang ajar gitu loh. Bingung artinya. Ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu ditimbus gelombang, tapi Yesus tidur. Ya, ini kisah terkenal sekali. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Heranlah orang-orang itu katanya. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Tibanya di seberang, yaitu daerah seorang orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan ketemu Yesus. Mereka sangat berbahaya. Ya. Dan sehingga tidak ada seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka kan berteriak. Katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu berkata kepadanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu, maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau, mati dalam air. Ya, dari penjaga babi, tiba di kota, ceritain semuanya, keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Mereka takut. Yesus ngusir setan, malah takut. Yang pertama takut, yang kedua Yesus tuh sebenarnya sedang menghancurkan ekonomi peternak babi di situ. Ya, ini 2.000 babi, banyak babi, ya. Kalian hitung aja satu babi harganya berapa itu? Anggap 2 juta. Ya, kalian dengan kurs sekarang, ya makanya Yesus diusir. Ya, itu hal yang ini. Nah, ayat ini zaman dulu ya, sering dijadiin dasar bahwa kita tuh kayak harus interogasi iblis atau interogasi ya, oh lu mau diusir kemana dan lain sebagainya. Gue percaya kalau mau ngusir iblis, tolong usir aja. Jangan pernah percaya apa perkataan iblis. Iblis itu bapak segala penipu gitu loh. Ya, kasus ini ya kasus unik emang. Ada maknanya ada, tapi jangan ditiru gitu loh. Jangan dipikir polanya akan sama seperti ini. Kalau zaman dulu gua youth dulu, ya kalau dengar orang kesaksian orang ngusir setan itu benar-benar diinterogasi. Ya, ada orang kerasukan gitu ya, anak muda gitu ya, interogasi, namamu siapa? Gitu. Ngapain kamu di sini gitu. Kerjaanmu apa? Gitu diinterogasi semua tuh. So, sesi pengusiran setan zaman dulu gua youth di Bandung tuh bisa 8 jam. Bener-bener itu. Sampai ada semalaman dan lain sebagainya. Gua rasa itu nggak perlu lah. Tapi ini ayat yang bikin mereka melakukan hal itu gitu kira-kira harus spesifik dan lain sebagainya gitu. Ya, kalau emang kalian disuruh Tuhan untuk begitu ya silakan, tapi gua rasa daripada kalian buang-buang waktu sama iblis yang suka nipu dan lu nggak tahu juga lu ditipu apa enggak gitu. Itu namanya juga dia suka tukang nipu, udah usir mah usir aja. Nggak usah sampai di begitu-begituin gitu loh. Ya. Oke, ada pertanyaan lu nggak tadi? Coba. Cara mengukur. Oke, pertanyaan dari Wandi ya. Cara mengukur iman kita bagaimana? Besar atau kecil? Kalian semua yang tahu sebenarnya. Ya kan? Kalian harusnya nih ya, saat ini, kalian tahu level iman kalian di mana?
Harusnya. Ya dong? Nggak mungkin gue yang tahu. Kalian bisa konsultasi sama gue untuk mengetahui, tapi pada akhirnya kalian sendiri yang tahu. Iman Ngomelin dibuka sampai di mana? Mas Mami. Capek. Gue pikir dia mau nanya. Oke? So, bener-bener cek aja ke diri kalian masing-masing bahwa iman kalian tuh udah sampai level mana. Oke? Ini kayak kalian gini lah, kalian belajar matematik. Kalian kan tahu ya level matematik kalian di tingkat berapa, kan tahu loh. Ya kan? Gua matematik gue baru di level basic, gue udah di level intermediate, harusnya tahu kok. Nggak mungkin orang nggak tahu iman level kadar masing-masing, nggak mungkin. Pasti tahu. Cuman kalau kalian nggak tahu, berarti kalian nggak pernah mikirin hal itu. Ya kan? Ke gereja mah ke gereja aja, jalanin aja, pelayanan aja, tapi lu nggak pernah mikir iman lu segede apa. Ya, bukan buat hakimin orang lain loh, buat koreksi diri sendiri. Itu penting. Harus dicek pertumbuhan iman tuh. Ya. Lu dari doa misalkan. Doa dari cara kalian berdoa itu iman kedewasaan iman kan ada di situ. Gitu loh. Kalian cek doa kalian tahun ini sama tahun lalu kayak gimana? Lebih beriman mana? Kira-kira gitu. Ya, semoga menjawab. Tapi harusnya kalian semua tahu. Harusnya. Nggak mungkin ada orang yang nggak tahu level iman di mana, itu pasti tahu lah. Oke? Satu ayat lagi bisa, satu pasal lagi bisa. Matius 9. Maksimum 3 pasal lah ya. Sesudah itu, naiklah Yesus ke perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia di kotanya sendiri, Nazaret ya. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lalu makanya ini turning point pertama yang tadinya Yesus dipuja-puja terus mulai dihujat. Karena dia pakai ampuni dosa. Allah sendiri yang boleh mengampuni dosa. Ya. Ini menunjukkan di sini sebenarnya bahwa Yesus itu beneran Allah. Dia itu bukan cuma manusia, dia beneran Allah. Orang dia bisa ngampunin dosa kok. Gitu loh. Berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hal aja yang menghujat Allah. Nah, kalau kalian bingung, kenapa kok Yesus setiap kali bikin mukjizat ya? Kalian perhatiin deh. Setiap kali Yesus bikin mukjizat, caranya nggak pernah sama. Ya kan? Ada yang bilang dosamu sudah diampuni. Ada yang dibilang, ya udah kamu percaya. Ada yang menjamah sembuh. Ada yang dia ngeludah ke tanah, udek-udek, ya kan? Olesin di mata, baru sembuh. Kok ngapain sih beda-beda gitu? Padahal kalau kita mau nyembuhin orang, ya sembuhin aja gitu. Ngapa mesti caranya tuh macam-macam? Gue percaya itu supaya jadi gak ada mantra, ngerti mantra ya. Kadang-kadang kita kalau lihat Yesus misalkan nih, kalian baca di Alkitab ya, nyembuhin orang dengan 10 kali cara yang sama, kalian pasti dianggap itu kayak mantra, bener nggak? Ya. Orang bekerja tuh beda-beda, caranya bisa beda-beda, mau lewat ludah, lewat apa, dan lain sebagainya, itu nggak bisa dibatasin. Sebenarnya itu yang mau Tuhan ngasih tahu ke kita. Ya, bisa dengan cara ngampunin dosa, bisa. Dengan cara dia mengaku dosa dulu, baru dia sembuh, itu bisa. Nggak harus langsung doa, kok penyakitnya kita sembuhin. Makanya kalau kita mau doain orang sakit, sebenarnya itu butuh hikmat. Orang yang punya karunia buat nyembuhin orang sakit, gue yakin dia punya hikmat luar biasa. Artinya dia bisa lihat situasi, dia bisa tahu harusnya gimana gitu. Dan dia tahu juga kapan nggak doain orang. Oke, banyak orang sakit zaman Yesus nggak semuanya sembuh. Ya, jadi jangan pikir semuanya harus sembuh dan lain sebagainya. Orang yang punya karunia mukjizat kesembuhan pun nggak tiap kali bisa nyembuhin orang kok. Semua tergantung Tuhan. Ya, itu semua kedewasaan iman yang kita harus miliki masing-masing gitu loh. Jangan disamain caranya, jangan distandarin harus begini dan harus begitu, nggak bisa. Oke? Tuhan kita nggak bisa terikat pada satu cara gitu loh. Lalu berkatalah ahli Taurat dalam hatinya yang menghujat Allah. Ya, bayangin ngomongnya dalam hati, Yesus tahu gitu kan. Gimana lagi kalau bukan Allah gitu. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapakah kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu?
Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Ini dikasih tahu cara sebenarnya. Kalau kita suatu saat nih ya, doain orang sakit, lebih gampang mana coba? Ngomong dosamu udah diampuni atau bangun berjalan? Pasti lebih berat ngomong yang bangun berjalan, bener nggak? Ya toh? Ya, kalau kalian emang suatu saat ketemu situasi begini, mungkin tips dari Yesus bisa bisa kalian praktekin gitu. Ya dosa kalian udah diampuni, udah paling gampang. Karena itu pasti diampuni gitu. Daripada kita resiko dengan ngomong bangun berjalan dan lain sebagainya itu lebih bahaya. Kasarnya gitulah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya. Dan dia berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Nah, kalau kalian mau tahu kenapa di Katolik ada pengakuan dosa, salah satu dasarnya ini. Ya, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa dan kunci kerajaan sorga tuh dipercaya Petrus yang pegang. So, sesi pengampunan dosa, kalian curhat, itu tuh salah satu prinsipnya gini loh. Dosa itu ya yang benar-benar kalian yakin bahwa dosa itu kalian sudah benar-benar minta ampun adalah dosa yang bisa kalian ceritakan. Betul nggak sih? Kalau dosa itu belum bisa kalian ceritakan ya. Kalian ya ceritain ke Tuhan dan sebagainya. Iya, tapi manusia tuh wakil Tuhan sebenarnya. Apalagi manusia yang pastor dan pendeta dan gembala dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu bisa ceritain dosa-dosa kamu ke orang yang seperti itu, gue yakin kalian udah lepas sama dosa itu. Itu prinsip. Ya. Kalau kita di Protestan, kita tuh didorong untuk bersaksi. Lu bersaksi dong, kan dulu berdosa, terus sekarang berubah, bersaksi dong, bener nggak? Ya kan? Nah, itu tuh sama prinsipnya dengan pengakuan dosa di Katolik sebenarnya. Prinsipnya, secara prinsip. Nah, lu udah dosa, ya, lu mau bersaksi, lu menceritain dosa-dosa lu, nah itu ciri bahwa lu udah benar-benar lepas dari dosa itu. Lu bisa ceritain ke semua orang. Nggak ada yang ditutup-tutupin gitu loh. Nah, kalau misalkan lu bilang lu udah diampuni dosanya, tapi ceritain aja masih belum mau, kamu harus cek lagi tuh. Ya, tentang dosa-dosa apa yang kalian nggak berani ceritain ke orang lain gitu loh. Ya, jangan cuman Tuhan. Ya, gue ngerti ngomong dosa tuh ke Tuhan, tapi sesama itu juga wakil Tuhan. Itu sebenarnya setara gitu loh. Ya, sama aja. Ya, kalian mesti cari orang yang bisa kalian benar-benar percaya ya. Jangan orang yang bocor juga. Diceritain dosa ke dosa, terus bocor kemana-mana ya. Jangan. Dan berhikmat gitu, cari orang yang benar buat ceritain dosa. Gitu. Ya, itu makanya ada sesi pengakuan dosa. Itu dasarnya di Alkitab. Dan itu punya makna yang baik kok. Ya, kita semua tahu dosanya Daud, dosa seksualnya dia kita tahu, dosa semuanya kita tahu gitu loh. Ya karena dia mengakui dosa itu di hadapan Tuhan, semua orang tahu dan dia bertobat gitu loh. Itu prinsip pengakuan dosa. Ya, jadi pendosa tuh nggak pernah beres dengan kalian cuman berdoa sebenarnya. Doa minta ampun, kalian harus ngampunin orang lain itu pertama. Kemarin kita udah jelasin ya, harus ngampunin orang lain dan kalian sebenarnya harus bisa bersaksi mengenai dosa kalian itu. Seolah-olah kalian emang udah lepas dari dosa itu. Oke? Saya. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Kalau kalian tanya kenapa kok mukjizat jarang kalian lihat ya, termasuk gua juga jarang lihat, karena mukjizat itu utamanya buat nginjil. Jadi kalau kalian mau banyak mukjizat, kalian harus pergi nginjil ke daerah yang benar-benar butuh mukjizat gitu loh. Itu gue yakin mukjizat banyak terjadi di sana. Tapi kalau kita yang udah di kota gitu, mau mukjizat apa lagi? Mukjizat itu kan bukan buat supaya kalian percaya. Kalian tuh harus percaya sebelum meskipun nggak ada mukjizat. Itu iman yang dewasa. Gitu loh. Kita percaya orang bisa sembuh. Harus. Yesus mampu nyembuhin orang. Tapi mau nyembuhin apa enggak kan tergantung Tuhan. Bukan tergantung kita gitu. Kita berdoa, kita percaya bahwa kita udah disembuhkan kan begitu aja kita. Kita. Tapi mukjizat itu utamanya buat nginjil. Semua karunia yang Tuhan kasih ke kita utamanya buat nginjil. Nggak boleh dipakai buat yang lain-lain. Gitu. Ya, maka orang banyak melihat itu takut memuliakan Allah buat penginjilan. Oke, setelah itu Yesus pergi dari situ, dia melihat orang yang bernama Matius yang nulis surat ini, duduk di rumah cukai. Lalu dia berkata kepadanya, ikutlah aku.
Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Gampang banget gitu ya. Dia cuma ikut gua, ya udah ikut. Dia tinggalin semua pekerjaannya sama keluarganya. Ya, itu makanya gua rasa kenapa Matius dipilih Tuhan. Dia begitu diajak sama Tuhan, dia tinggalin semuanya. Itu luar biasa, nggak semua orang bisa seperti itu. Ya. Kalau kalian juga tanya, kenapa dari 12 murid Yesus, satu gagal ya, dari 11 murid, yang nulis tuh cuma 2 orang, ya, kalian mesti ngerti, eh, menurut gua ya, dan dari literatur yang gua baca, satu-satunya mungkin murid Yesus yang terpelajar tuh cuma Matius. Dia pemungut cukai. Pemungut cukai harus bisa nulis. Nggak mungkin pemungut cukai nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi sisanya tuh nelayan, orang-orang kasar. Petrus tuh dipercaya ya. Petrus nggak bisa baca tulis. Dipercayanya seperti itu. Markus itu dipercaya muridnya Petrus, oke? Dan Petrus tuh nulis Injil lewat Markus. Nah, itu kira-kira tradisinya seperti itu. Jadi kalau kalian pikir kenapa yang lain kok nggak nulis Injil, mungkin gua rasa karena mereka emang nggak bisa nulis. Gitu loh. Paulus ahli Taurat, makanya jago nulis. Ya. Jadi gua rasa bukan gara-gara mereka nggak mau nulis, emang nggak bisa nulis juga gitu loh. Nulis butuh bakat juga by the way. Gitu loh. Ya. So apapun yang emang ada pada kalian, lakuin itu. Ya, jangan mau tiru orang lain dan lain sebagainya, jangan juga cari karunia-nya orang lain sebenarnya. Jalanin aja apa yang kalian bisa. Ini Matius salah satu orang yang terpelajar murid Yesus. Ya, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Waktu itu orang Farisi melihat hal itu. Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Gereja harus jadi kayak begini nih. Ya, gua nggak setuju kalau sebenarnya dengan segala perbuatan gereja yang gini, ketemu orang dosa dan lain sebagainya, terus diusir keluar gereja gitu ya. Nggak, pelayanan oke lah, karena lu nggak bisa jadi contoh. Tapi kalau sampai dia nggak bisa sampai balik ke gereja lu lagi, ya sebenarnya lu bikin gereja buat apa gitu kan? Harusnya kan buat orang sakit. Gitu. Gereja tuh harus terbuka sama semua orang, sama orang berdosa sekalipun. Gitu. Ya. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang kau kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. So, kalau kalian lakuin persembahan, belas kasihan yang ada dalam diri kalian tuh jauh lebih penting dari jumlah persembahan. Itu yang Tuhan mau ngomong. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus. Mengapa kami berpuasa, murid-muridmu tidak? Ya. So, ada satu prinsip ya dari Yesus tuh begini. Waktu zaman Yesus, segala cara apapun itu tuh merdeka. Dalam arti Yesus tuh nggak pernah kasih book Taurat kepada murid-muridnya. Orang lain puasa ya dia nggak suruh puasa dan lain sebagainya. Bukan berarti kita nggak boleh puasa. Tapi kita mau puasa, mau enggak itu sepenuhnya kehendak kita sebenarnya. Ya, Kristen sejak perjanjian baru itu bebas mau ngapain juga. Yang penting lu lakuin sesuatu yang berguna aja. Jangan yang nggak berguna. Yang penting buat kerajaan sorga, bukan buat kerajaan diri sendiri ya, kira-kira gitu. Ya, Yesus kepada mereka. Yesus kalau jawab kepada orang Taurat tuh ya, minimal pakai pantun tuh puisi, membuat kita agak-agak berpikir gitu mikirnya. Tapi intinya sebenarnya dia jawabnya ya begitu gitu. Ya, dapatkah sahabat mempelai laki-laki itu berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Waktunya akan datang. Mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ini ayat sebenarnya negesin bahwa ngomong ke ahli Taurat tuh bahwa gua nih Tuhan sebenarnya. Dia ngomong mempelai-mempelai kan. Gitu loh. Mempelai pria, mempelai wanita, itu dia Tuhan sebenarnya. Ya. Dan tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut kepada baju yang tua, karena dengan demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur terbuang, kantong itu pun hancur. Anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Ya. Ini ayat bicara tentang pola pikir kita nih. Kalau kita ikut Yesus, tapi pola pikir kita nggak diperbaharui, kalian percuma dapat khotbah di gereja tentang anggur baru, dapat pengurapan baru. Kita sering banget, kita nih,
gereja kita salah satu gereja yang sering banget ngurapin orang, sering banget. Ya kan? Bukan bilang salah, enggak. Tapi kita yang terima urapan itu harus benar-benar memahami bahwa kalau kita mau terima urapan baru, lu harus siapin kantong yang baru. Kalau enggak, percuma koyak. Makanya ada orang ikut pengurapan bertahun-tahun begitu-begitu aja. Kenapa? Nggak mau belajar, nggak pernah mau dalamin firman Tuhan, nggak pernah mau lakuin firman Tuhan, maunya diurapin doang, nggak ada gunanya. Gitu loh. Firman Tuhan tuh jelas ngomong begitu. Kalau kalian mau dapat anggur yang baru, minyak yang baru, kantongnya tolong yang baru, pola pikir yang baru, yang fresh gitu loh. Ya, karena kita belajar tentang Tuhan kan terus-terusan. Ya, harus berubah terus-terusan. Ini yang gue bilang juga, iman juga harus berubah. Ya kan? Iman kalian begitu-begitu aja diurapin gitu-gitu, nggak ada efeknya. Iman harus makin tumbuh. Kantongnya makin gede lagi gitu loh. Ya. Jadi itu semua harus dibarengin dengan pertumbuhan kita, jangan cuma ngandelin urapan dan lain sebagainya, nggak ada gunanya. Oke? Bisa paham tuh ya? Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru aja meninggal. Tapi datang, letakkan tanganmu di atasnya, maka dia akan hidup. Yesus bangun, mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, ini lagi jalan gitu ya, tengah jalan. Seorang perempuan, udah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun. Ya, untuk yang cewek, yang sebulan sekali itu aja kayaknya udah setengah mati gitu ya, ini 12 tahun. Maju, mendekati Yesus, menjamah, jumbai jubahnya. Jumbai itu ujung jubahnya. Nanti kalian googling di Google ada tuh gambar ya jumbai jubah kalau penasaran. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah aja jubahnya, aku akan sembuh. So kalian mesti paham satu ya. Kadang-kadang kalian bisa sembuh karena iman kalian begitu besarnya, bisa. Atau kalian bisa sembuh karena Tuhan yang mau nyembuhin kalian. Ya, kalian sih sebenarnya nggak punya iman yang gimana-gimana, tapi Tuhan mau nyembuhin kalian itu juga bisa. Kadang-kadang juga bisa sembuh karena iman orang lain. Contohnya kayak orang yang diangkut, yang sampai dibongkar atap. Nanti kita akan sampai kepada itu, tahu ya? Yang dia lumpuh, sahabat-sahabatnya 4 orang gotong dia, bongkar atap. Nah itu sembuh karena iman sahabatnya. Gitu loh. Ya. So cara kerja Tuhan tuh banyak sekali dan mustahil untuk merumuskannya. Bagian kita percaya aja sebenarnya. Ya. Jadi makanya jangan gini loh. Kalau kalian lihat orang disembuhin, belum tentu karena yang doainnya Superman, ngerti maksudnya? Belum tentu yang doainnya itu punya iman gede, makanya dia sembuh. Belum tentu. Bisa juga dia yang punya iman gede, makanya dia sembuh. Paham maksudnya? Nah, itu yang disebut dengan lu jangan dewain orang. Belum tentu. Ya, perempuan ini Yesus nggak mau doain kok. Dia cuma datang pegang jubah, pokoknya gue sembuh. Nah, itu kan imannya dia. Imannya dia yang begitu besar. Akhirnya dia sembuh. Bukan doa Tuhan yang datang minta doain, enggak. Jadi cara kesembuhan tuh beda-beda, banyak banget. Ya, kalau sembuh semua karena Tuhan. Gak usah dicari lah mana sembuhnya gara-gara yang mana, jangan dicari udah. Semua karena Tuhan, muliakan Tuhan. Itu iman yang dewasa. Ya. Asalku jamah jumlahnya sebelum. Tapi Yesus berpaling dan memandang dia sedang kepadanya. Teguhkan hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seluring dan orang banyak ribut, itu berarti itu udah prosesi kematian gitu ya, peniup seluring itu. Berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tapi tidur. Tapi mereka mentertawakan dia. Udah mati kok. Gitu ya. Setelah orang banyak itu diusir, nih. Ini satu prinsip lagi kan. Kalau dia cuma mau show off, dia tinggal bangkitin aja saat itu. Wah, tuh gempar satu kota, yakin. Karena lagi banyak orang. Tapi Yesus unik. Dia nggak mau kelihatan. Dia usirin semuanya. Ya kan? Usirin semuanya, baru dia bangkitin orang mati. So, mukjizat itu bukan buat di show off. Kalau kalian mau cari mukjizat yang kelihatan keren-kerenan dan lain sebagainya, sebenarnya itu nggak alkitabiah. Gitu ya. Oke. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk, memegang tangan anak itu, bangkitlah anak itu. Tersiarlah kabar. Nah, kalau tersiar dan lain sebagainya udah nggak bisa nggak bisa dicegah.
Tapi bukan kita yang gede-gedein. Nah, kira-kira begitu. Ketika Yesus meneruskan perjalanan dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Ya. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Yesus menjamah mata mereka, berkata, "Jadilah kepadamu menurut iman." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan pada mereka, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Ya, tapi mereka bandel gitu kan. Mereka keluar memasyurkan dia seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah pada Yesus seorang yang bisu, yang kerasukan setan. So, penyakit itu bisa dari kerasukan setan juga. Banyak banget. Kalian nggak akan bisa eh, bikin satu formula gitu, sakit gara-gara ini dan lain sebagainya. Makanya kalau kalian emang merasa punya karunia buat nyembuhin orang, kalian mesti punya hikmat yang luar biasa tuh. Biar tahu sebabnya apa. Bergantung sama Roh Kudus. Jangan cuma ngandelin satu kalimat, wah pokoknya sembuh dalam nama Yesus itu doang gitu. Nggak begitu ya sebenarnya. Setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak yang katanya demikian, yang demikian belum pernah dilihat di orang Israel. Orang Farisi berkata, dengan kuasa bosnya setan gitu kan, dengan kuasa bosnya setan dia mengusir setan. Nggak percaya orang Farisi, dipikirnya pekerjaan setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar ke rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya by the way, kalau kalian lagi ngelakuin sesuatu yang kalian anggap baik terus masih diomongin orang jelek, Yesus juga begitu kok. Soalnya kalian nggak sendiri. So kalian mau lakuin segala sesuatu yang baik sekalipun tetap diomongin orang dan lain sebagainya, puji Tuhan aja. Ya, itu hal yang Yesus juga alamin gitu loh. Nyembuhin orang sakit dibilang dari setan, itu ribet gitu. Ya. Melihat orang banyak itu, tergelaklah hati Yesus oleh belas kasihan kepadanya. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka padanya kepada murid-muridnya. Tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Ini tuh komplainnya Yesus. Makanya kita tuh mau nggak jadi pekerjanya. Ya, nggak cuma sekedar jemaat, tapi pekerja. Itu gua rasa sampai sekarang ayat ini masih relevan gitu loh. Banyak tuayan, tapi pekerja tuh dikit. Ya, pekerja ya satu, seperti yang Yesus juga contohin, satu orang paling bisa muridin 12 orang, itu pun udah kebanyakan kok, gitu ya. Nah, kalau misalkan makin banyak pekerja, kan makin banyak yang mau dimuridin. Ya, ini belajar prinsip ini tuh tolong diterapin di Care and Grow masing-masing gitu loh. Semakin banyak dari kalian yang pengen ngembangin orang lain, sebanyak itulah Care and Grow kita akan berkembang. Ya, CG kita tuh nggak bisa berkembang dengan satu orang, Dika doang, gua doang, nggak bisa. Nggak akan bisa. Kalau ya kasar kata misalkan cuma ada 4 orang yang pengen jadi ketua CG, ya CG cuma 4, nggak akan lebih gitu loh. Ya 4 CG itu misalkan maksimal 40, ya udah 40, nggak akan lebih. Ya, jadi itu kerinduan masing-masing kalian lah, dan kita juga nggak bisa maksa. Tapi ini yang ngomongin Yesus, kalau kamu mau nggak gitu, bukan mampu. Mampu tuh ntar perlahan-lahan akan dimampukan Tuhan, gue yakin itu, asal kalian punya hati yang baik. Gitu. Tapi yang penting mau nggak jadi pekerjanya Tuhan, gembalain jiwa. Itu yang utama sebenarnya, pelayanan yang paling utama dari manapun juga. Ya, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Ya, berarti perkataan-perkataan itu Yesus penuh makna yang dalam, ya banyak. Ini gue ngomong ke kalian cepet ya. Kalau mau dipanjangin sebenarnya panjang banget. Tapi ini aja, juga kalian gak ada pertanyaan kan ya. Oke. Ada yang mau tanya? Kira-kira ada 5 menit. Kalau mau tanya silakan, ada yang mau ngetik pertanyaan atau mau cerita juga boleh, silakan, udah beres kok. Ya, ini masih bagian yang gampang. Ntar Lukas sama Markus tuh mirip-mirip sama Matius kok. Jadi kita cepet tekan di situ. Ya silakan, ada yang mau tanya? Atau ada yang mau cerita-ceritanya boleh, santai aja. Masih ada waktu 5 menit. Gembala aja nih. Colok.
Mungkin Alvin itu mau cerita itu. Ya, silakan. Kalau ada yang mau nanya. Nah, si Prisil masih hitung duit ya? Alvintan mana? Alvintan sama Tina tuh. Pengantin Oh, baru. ada. Pengantin baru mana? Iya nih, pengantin baru mana nih? Vin, Woi. mana? Lagi Ini ngapain? ada. Lagi dengerin lah. Asik. Ngapain berduaan? Lagi Bisa aja dengerin, lu. lagi dengerin dong. Wih, gila. Masa berduaan mulu? Apa kabarnya, Vin? Luar biasa dong, baik. Waduh, korek kupingnya kok jangan dalam-dalam. Hah? Jangan dalam-dalam. Iya, biar nggak budak. Lu ngomong sembari korek kuping, ya elah. Vin, lu diranjang, Tina dibawa. Vin dan Tina. Iya, biasa kan. Jadi ini kesetaraan gender. Asik. Tina. Vin. Ya. Woi. Congratulations ya. Oh iya, terima kasih Ari. Ada yang ngerti nggak sih Ari congratulations apaan? Ngerti lah. Nggak ada yang ngerti lu. Ini Pada masih di record. ngabuk aja lu. Masih di record. By the way, saya pamit pulang dulu ya. Terima kasih kok ini buat sharingnya. Ya, hati-hati Ari ya, Dadah. hati-hati. Hari emang udah habis membocorkan pulang. Emang nggak bener nih.